Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Jumpa kembali pendampingan komuni pertama online hari ini tentang masa liturgi. Bersama Bu Rina ya. Sebelum mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih kami berkumpul lagi pada hari ini untuk belajar kembali tentang Ekaristi. Semoga kami semakin dekat denganmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku terkasih, pada minggu lalu, pertemuan bersama Bu Evi membahas tentang perlengkapan liturgi dan petugas liturgi. Bagaimana? Sudah paham belum? Bu Rina yakin anak-anak sudah semakin memahaminya. Oh ya, orang tua juga diharapkan mendampingi ya. Kalau masih kurang paham, boleh ditanyakan ke pembimbing komuni pertama ya. Oke, sekarang mari kita mulai pertemuan hari ini tentang masa liturgi. Masa liturgi adalah perayaan liturgi selama 1 tahun. Saat ini ada satu kalender yang memuat seluruh perayaan di Gereja Katolik menjadi sama. Kalender itu dibuka pada hari Minggu Advent pertama dan ditutup dengan Hari Raya Kristus Semesta Alam. Skema tahun liturgi sebagai berikut. Masa Advent, masa Natal, masa biasa pertama, masa Prapaskah, masa Paskah, masa biasa kedua. Lingkaran tahun liturgi dibagi menjadi 2 lingkungan, yaitu lingkungan Natal dan lingkungan Paskah. Dalam lingkungan Natal terdiri dari 2 masa, yaitu 1. Masa Advent. Advent artinya kedatangan. Masa Advent mulai dari minggu keempat sebelum Natal. Dalam masa Advent, gereja mengenangkan kedatangan Yesus ke dunia yang terjadi dulu, menyambut kedatangannya di antara kita sekarang, dan mempersiapkan kedatangannya pada akhir zaman nanti. Masa yang kedua yaitu masa Natal. Masa ini dimulai dari perayaan malam Natal sampai hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 6 Januari. Terdapat 2 puncak perayaan Natal, yaitu seminggu sebelum dan seminggu sesudah pergantian tahun Masehi. Bagian pertama yaitu Natal. Artinya, kelahiran Tuhan Yesus. Dirayakan tengah malam jelang tanggal 25 Desember, gereja menyambut Yesus sebagai anak manusia sekaligus terang dunia yang mengusir kegelapan dosa dan maut. Yang kedua, Epifani, artinya penampakan Tuhan. Dirayakan pada tanggal 6 Januari atau dipindahkan ke hari Minggu yang terdekat. Gereja menyambut kanak-kanak Yesus yang menampakkan kemuliaannya sebagai penyelamat dunia. Bagian kedua yaitu lingkungan Paskah. Lingkungan Paskah terdiri dari 2 masa yaitu masa Prapaskah atau masa puasa. Dimulai pada hari Rabu lamanya 40 hari. Pada hari Rabu Abu diadakan ibadat penerimaan abu sebagai tanda pertobatan. Olah pertobat dalam masa Paskah ini berupa mati raga, puasa, memberi dana APP atau yang kita ketahui yaitu aksi puasa pembangunan dan karya pelayanan kepada masyarakat. Minggu terakhir masa Prapaskah disebut Pekan Suci, dikhususkan untuk merenungkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Hari-hari renungan Pekan Suci meliputi Minggu Palma, Yesus disambut di Yerusalem sebagai Raja. Kamis Putih, Yesus bersama para rasul mengadakan perjamuan malam terakhir
Ia mengadakan sakramen Ekaristi. Jumat Agung. Yesus menderita dan wafat disalib. Sabtu Suci, Yesus dalam makam. Tidak ada perayaan. Bagian kedua dari lingkaran Paskah, yaitu masa Paskah. Dimulai pada perayaan malam Paskah atau menjelang hari Minggu Paskah sampai dengan hari raya Pentakosta, lamanya 50 hari. Pada hari ke-40 sesudah Paskah, dirayakan kenaikan Tuhan Yesus diangkat ke surga. Selama 9 hari, sesudahnya umat beriman mengadakan novena. Dan pada hari ke-10, gereja merayakan Pentakosta, hari raya kedatangan Roh Kudus. Nah, pas ini minggu ini ya, kita merayakan Pentakosta. Kemudian masa biasa. Di antara lingkungan Natal dan lingkungan Paskah masih terdapat 33 sampai 34 minggu yang disebut masa biasa. Masa biasa dimulai dari hari Senin sesudah hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 6 Januari sampai dengan hari Selasa sebelum Rabu Abu. Kemudian dilanjutkan pada hari Senin sesudah hari Minggu Pentakosta sampai menjelang hari Minggu pertama masa Advent. Nah, mulai besok nih ya, Senin. Dalam masa biasa ini, kita merenungkan berbagai karya dan sabda Yesus di luar masa lingkungan Natal dan Paskah. Bacaan hari Minggu dan Hari Raya. Tahun A, B, C, dan tahun 1, 2. Bacaan dalam perayaan liturgi atau Ekaristi sudah diatur agar dalam selama 3 tahun sebagian besar isi Alkitab sudah dibacakan. Untuk itu dibuat 2 klasifikasi. Pertama, klasifikasi tahun A atau B atau C, yakni klasifikasi untuk bacaan hari Minggu. Kedua, klasifikasi tahun 1 atau 2, tahun ganjil atau tahun genap untuk bacaan harian. Khusus untuk bacaan Injil ditentukan sebagai berikut. Tahun A, misal tahun 1996, 1999, 2002, dan seterusnya diambil dari Injil Matius. Kelipatan 3 ya. Tahun B, 1997, tahun 2000, tahun 2003, dan seterusnya diambil dari Injil Markus. Tahun C, 1998, tahun 2001, tahun 2004, dan seterusnya diambil dari Injil Lukas. Bacaan Injil-Injil tersebut di atas diselang-seling dengan kutipan dari Injil Yohanes. Sekarang kita masuk dalam warna liturgi. Untuk menandai masa-masa dan perayaan-perayaan atau pesta-pesta tertentu, gereja mempergunakan warna-warna tertentu yang disebut warna liturgi. Adapun warna liturgi dipakai dan maknanya adalah sebagai berikut. Putih. Putih melambangkan kegembiraan, kesucian, kemurnian, dipakai pada hari raya atau pesta Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, para malaikat, dan para pria atau wanita kudus, atau yang kita sebut Santos Santa. Warna merah. Warna merah melambangkan cinta kasih, api, darah, kekuatan, dan Roh Kudus.
dipakai pada Hari Raya Minggu Palma, Jumat Agung, Pentakosta, dan Pesta Para Martir. Warna hijau. Warna hijau melambangkan harapan, syukur, dan kesuburan. Dipakai pada masa biasa. Warna ungu, lambang tobat, mati raga, kesedihan, keprihatinan. Dipakai pada masa Advent dan Prapaskah. Sering juga ada misa arwah. Warna hitam, lambang duka atau berkabung. Dapat dipakai pada misa arwah dan penguburan. Warna kuning emas. Warna kuning emas melambangkan kemuliaan. Pemakaiannya seperti pada warna putih. Warna-warna liturgi tersebut dapat dilihat pada pakaian imam ketika mempersembahkan misa, khususnya stola atau selempang, dan kasula, pakaian paling luar, yang sudah dijelaskan minggu lalu oleh Bu Evi. Demikianlah anak-anak materi tambahan pendampingan komuni pertama online tentang masa liturgi. Semoga anak-anak semakin memahami dan semakin siap untuk menerima komuni pertama. Sebelum menutup pertemuan ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pertemuan hari ini. Berkatilah kami selalu, kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.